Kita lihat tuh Abu Jahal yang udah dikatain sama Allah, tabat ya babil habil, udah jelas celaka. Tetapi hadirin, ini Abu Jahal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ini Abu Jahal girang. Dimana ketika itu man kana ya'budu Muhammad kana ya'budu Muhammad faqad mata wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Sebelumnya saya sampaikan salam takdim kepada beliau Al-Habib Ali Uraidi. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam proses belajarnya. Amin, Allahumma amin. Untuk teman-teman netizen, jangan terlalu buru-buru untuk menghujat atau menghakimi kesalahan-kesalahan beliau ya. Karena pada video kali ini kita nggak akan membahas kesalahan Al-Habib Ali Uraidi dalam ceramahnya tadi secara spesifik, tapi kita bahas dari sudut pandang yang lain. Kita jangan sepenuhnya menyalahkan Habib Ali Uraidi tadi, teman-teman ya. Mungkin karena usia beliau yang masih muda, masih labil, kemudian juga kurang persiapan dalam berpidato, mungkin sehingga terjadi kesalahan-kesalahan seperti yang kita contohkan di awal. Ya, anggap saja beliau ini seperti buah yang belum matang ya. Jadi memang belum layak untuk kita konsumsi. Misalnya kalau kita makan buah yang masih mentah kan kita tidak mungkin menyalahkan sepenuhnya pada buah yang mentah tadi. Ya mesti kita menyalahkan diri kita karena memang sebenarnya buahnya belum layak dimakan kok kita makan ya. Jadi kan nggak enak ke perut. Ya mungkin apa yang terjadi pada Habib Ali itu semacam itu ya. Jadi memang beliau belum terlalu masak, tapi kemudian sudah disuguhkan kepada khalayak umum. Nah, berbicara masalah layak dan tidaknya, saya jadi teringat pada salah satu hadis, teman-teman. Di dalam kitab Mirqatul Mafatih ini ya, di juz 10, sebenarnya ini ada juga di Sahih Bukhari kalau nggak salah. Nah, saya kemudian teringat pada hadis ini, teman-teman. Terkhusus di bab Asyrati Sa'ah ini ya, di bab menerangkan tentang tanda-tanda kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau berkata, qala bainama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaditsu, ketika Nabi itu sedang dawuh-dawuh begitu memberikan wejangan, idza'a Arabiyun, ada seorang Arabi datang, faqala kemudian bertanya, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Nah, itu yang saya stabilo merah, kemudian yang saya garis merah itu adalah ada kaitannya nanti. Qala kemudian Nabi menjawab, idza du'iatil amanah fantadiris sa'ah. Kalau amanah sudah disia-siakan, maka tinggal tunggulah kehancuran atau kiamatnya. Mungkin pada era sahabat ya, seseorang yang menyia-nyiakan amanah itu tidak bisa tergambar oleh beliau-beliau karena saking takutnya, karena saking imannya mungkin kuat, sehingga mungkin 99% itu orang nggak mungkin itu menyia-nyiakan amanah ketika diberi amanah, mungkin seperti itu. Sehingga Arabi ini bertanya lagi, kok ada gitu loh, ada orang yang menyia-nyiakan amanah. Bagaimana seseorang itu bisa dikategorikan sebagai orang yang menyia-nyiakan amanah? Ditanyalah Rasulullah, qala kaifa idza'atuha, bagaimana seseorang itu masuk kategori penyia-nyia amanah? Maka oleh Nabi dijawab, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Ketika suatu perkara itu dipasrahkan, diamanahkan kepada yang bukan ahli, maka tinggal tunggulah kehancurannya. Mungkin yang tergambar di kita, memang ketika tidak ahli di suatu masalah, di suatu bidang, kemudian kita amanahi, ya pastikan kocar kacir gitu kan, begitu kan. Itu yang tergambar mungkin di pemikiran kita awal. Tapi coba kita perhatikan teman-teman ya. Idza duyi'atil amanah fantaziris sa'ah, itu poin pertamanya. Kaitannya adalah Rasulullah itu tidak langsung mengatakan bahwa yang dipasrai amanah itu yang menghancurkan. Justru kalau saya pribadi kemudian melihat dari sudut pandang yang lain, sebenarnya penyebab kerusakan itu bukan dari orang yang diamanahi, tapi adalah
orang pertama yang mengamanahi. Dia itu tidak bisa mengukur kemampuan seseorang, tidak bisa melihat kemampuan seseorang, sehingga orang yang sebenarnya tidak relevan, tidak ahli di dalam bidang itu, tapi tetap ia pasrahi. Nah, begitu. Ini dari sudut pandang yang lain ya. Sehingga kalau kita contohkan kepada apa yang disampaikan tadi di awal, itu ketika Habib Ali Uraidi itu salah dalam ceramah, baik itu sabkul lisan ataupun salah nausorofnya mungkin, maka sebenarnya yang sangat salah itu adalah orang-orang yang beri peluang atau menyuruh beliau itu untuk ceramah pidato. Sedangkan kondisi beliau ketika kita lihat seperti yang saya ibaratkan, beliau itu sebenarnya makanan, buah, tapi beliau itu masih mentah gitu loh. Beliau itu masih kategori buah yang belum layak dikonsumsi. Artinya beliau itu masih proses ta'alum, proses belajar. Suatu saat nanti ya bisa jadi beliau menjadi penceramah yang hebat. Oleh karena itu di awal saya sampaikan bahwa kita jangan terburu-buru mengintimidasi, jangan terburu-buru untuk menghujat atau mengkritik apa yang terjadi pada Habib Ali, kesalahan tadi itu ya. Sebenarnya kalau kita berpikir menggunakan pola pikir hadis tadi, maka sebenarnya yang salah adalah kita atau orang-orang yang memberikan peluang kepada dai yang belum siap konsumsi tapi sudah kita tampilkan di khalayak umum, apalagi di media sosial. Sehingga terjadilah kesalahan-kesalahan tadi. Ini sebenarnya yang salah bukan dai-nya. Karena memang kapasitas mereka, kapasitas dai-dai ini masih mentah. Dalam artian mestinya masih perlu proses belajar yang panjang. Tapi oleh kita dipaksa untuk memberikan materi, memberikan ceramah, sehingga apa yang disampaikan itu mungkin terjadi kesalahan atau tidak maksimal. Tentu orang yang mengkonsumsi isi ceramahnya ya bisa jadi kalau kita ibaratkan ya sakit perut karena memang masih mentah gitu loh. Jadi kalau kita berpikir lagi tentang pola pikir hadis tadi, ini perlu kita introspeksi diri. Kesimpulannya adalah kita jangan terlalu terburu-buru untuk menyalahkan para dai, para penceramah, terutama penceramah-penceramah cilik ya, ketika terjadi kesalahan yang mungkin memang kapasitasnya memang belum layak untuk ditampilkan secara umum. Yang patut dijadikan perhatian itu adalah diri kita atau para panitia-panitia yang mencari dai gitu loh, yang akan mengundang penceramah untuk mengisi acara. Jangan sampai kita itu mengundang orang yang salah. Karena kalau kita itu mengundang orang yang salah atau mengundang orang yang belum ahli di bidang itu, maka bisa jadi kita termasuk orang yang menyia-nyiakan amanah. Jadi seperti itu teman-teman. Ini pandangan saya pribadi ya, tidak mewakili siapapun. Kalau teman-teman punya pandangan yang lain, monggo silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.